Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Haryanto. Di sini saya akan memberikan pandangan tentang pendidikan diagram trapesium di usia bernuansa positif, yang mana dalam pendidikan selama ini saya mengalami beberapa tahap dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, dan kerja. Dari masa-masa itu eh, ada beberapa langkah-langkah yang sangat penting bagi saya, terutama di masa SD. Ini masa transisi, masa senang bermain, mudah memahami, dan lupa dalam segala hal. Kemudian masa SMP ini eh, dianggap masa dewasa. Di tingkat SMA, di dalam SMA, masa-masa mulai memikirkan kepribadian yang tinggi, masa kecemasan, masa senang sudah mulai tumbuh. Di hal-hal tersebut ada beberapa refleksi faktor-faktor yang sangat terikat, yakni pendukung kesehatan mental, terutama di dalam hubungan baik dengan keluarga, lingkungan, kalau di sekitar sekolah dengan siswa, kemudian rekan-rekan kerja. Ini sangat penting bagi saya. Kemudian faktor yang lain, olahraga rutin selama bertahap, lalu ada keseimbangan dalam kehidupan. Kemudian kehidupan yang seimbang, kita perlu berpikir positif, kritis, dan mempunyai target. Adapun definisi mental, dalam definisi mental ini di masa-masa kerja yang sangat berperan, dan emosional yang eh, saya rasakan seperti peran tanggung jawab sebagai guru di sekolah, menjadi eh, contoh tauladan baik di rumah pun sebagai orang tua. Ini selalu mengayomi, membimbing, dan menjadi tauladan. Berikutnya, bekerja dan belajar itu penting, namun lebih jauh penting adalah menjaga dan mendidik siswa atau murid agar menjadi anak-anak yang berguna. Adapun eh, salam dari guru penggerak, guru adalah mempunyai peran penting dalam mendidik murid dalam pelajaran, yakni seperti pengalaman yang berkesan semasa kehidupan saya di usia SD, antara usia 0 sampai 6, sampai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah selalu kompak dalam bermain bersama teman-teman, membentuk kelompok dalam permainan, selalu damai, kadang senang, kadang sedih, dan berkesan dalam permainan-permainan tradisional di masa kecil. Itu salah satu pengalaman saya di masa hidup saya. Lalu pengalaman positif di masa pembelajaran
dengan anak adalah ucapan terima kasih ketika saya memberikan hadiah kepada salah satu atau dua anak yang berani maju menjawab pertanyaan dari saya atau mempraktekkan atau demonstrasi ke depan. Ini yang membuat pola pikir anak berkembang, semangat, dan berani untuk tumbuh. Berikutnya, pengalaman yang pernah dialami selama hidup saya adalah membimbing siswa yang berbeda penalaran, dalam arti bersifat berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Di sekolah ada siswa yang merasa dirinya itu minder karena dia berbeda, kemampuan mereka berbeda. Ini termasuk salah satu anak yang boleh dinamakan autis. Kemudian perlu bimbingan, perlu perasaan seorang guru memberikan nasihat, memberikan paparan yang berbeda dengan siswa yang lain. Itu peran saya. Kemudian dari itu semua, tugas-tugas saya sebagai guru sangat berperan ya. Sebagai keluarga, karena untuk menjadi wahana pendidikan yang pendidikan moral merupakan tanggung jawab kita semua, dalam arti berperan memberikan tauladan. Itu kunci sebagai orang tua. Selanjutnya, pelajaran hidup di masa lalu. Saya baru sadar ternyata dalam kehidupan ini pemikiran anak itu sangat memiliki daya serap yang tajam. Apa yang kita lihat dan kita lakukan selalu terkenang di otak kita. Ini sangatlah berarti bahwa dalam perkataan, perbuatan akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai pendidik harus tahu dan memahami tentang ucapan yang positif, karena itu berarti bagi anak di masa yang akan datang. Saya kira itu saja, cukup. Terima kasih. Saya Yudi Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.